Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya terkait Financial Market and Institution, dosen penggampu yaitu Bapak Aditya Lesmana SEMM. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Sri Wahyuni dari Universitas Kiai Haji Bahauddin Modari Madura dengan MPM 2002 210108. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada susunan pembahasan yang saya akan jelaskan. Nah, untuk susunan yang pertama terkait sejarah Bank BRI, yang kedua terkait perbankan, yang ketiga terkait manajemen dana bank, yang keempat terkait manajemen kredit bank, dan yang terakhir tentang manajemen Bank Indonesia. Nah, dan di sini ada sejarah pada Bank BRI. Awalnya Bank Rakyat Indonesia atau disebut Bank BRI ini merupakan salah satu milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia atau disebut Bank BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Wirdaja dengan nama Bank Bantuan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau disebut dengan pribumi. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Untuk perkembangan Bank BRI bisa dilihat sendiri pada slide ini. Ini kantor cabang pada tahun 1947 dan ini kantor cabang pada tahun 1988 dan juga ada kantor cabang pada tahun 2008. Nah, dan yang terakhir perkembangan kantor cabang dari tahun ke tahun hingga sekarang. Nah, untuk perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang digantikan Undang-Undang Nomor 7 1992 Pasal 1, yaitu perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, mencangkup kegiatan, usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, untuk fungsi Bank BRI, fungsi BRI adalah menghimpun dana dari masyarakat luas atau disebut dengan funding dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit atau juga disebut dengan lending untuk berbagai tujuan. Dan ada pendapat lain menurut Y. Sri Susilo, Singgit Triandaru, dan A. Toto Budi Santoso pada tahun 2006 yang mengatakan bahwa fungsi Bank BRI yang pertama sebagai agen of trust. Agen of trust ini bisa disebut dengan kepercayaan baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Nah, yang kedua sebagai agen of development, yaitu kelancaran kegiatan investasi industri konsumsi. Ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. Nah, yang terakhir di sini ada agen of service, yaitu selain menghimpun dana dan menyalurkan dana dari bank, juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Contohnya seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, dan lain-lain. Nah, dan untuk suku bunga BRI, bunga pinjaman Bank BRI merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah pada Bank BRI atas jasa pinjaman yang telah diberikan. Dan untuk menentukan bunga kredit BRI, BRI sendiri menetapkan
suku bunga 8% untuk kredit korporasi, 14% untuk kredit mikro, 7,25% untuk kredit kombinasi KPR, dan 8,5% untuk kredit konsumsi non-KPR. Dan di sini ada kegiatan BRI. Kegiatan utama dari Bank BRI adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dan kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan produk dan jasa lainnya. Untuk produk dan layanan BRI, BRI unit ini melayani berbagai transaksi perbankan, diantaranya produk simpan bank BRI, yang kedua tabungan BRI, yang ketiga deposito BRI, yang keempat giro BRI, yang kelima fasilitas kredit, yang keenam pinjaman mikro BRI, dan yang terakhir pinjaman retail BRI. Untuk manajemen dana bank, sumber dana bank berasal dari modal sendiri, dana yang berasal dari modal pinjaman, dan dana yang berasal dari masyarakat. Untuk tujuan manajemen dana bank, A. Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimalkan nilai sekarang perusahaan. B. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, C. Mempertimbangkan perkembangan pemilik, kreditur, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, dan yang terakhir, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, lebih menekankan pada aliran kas daripada laba bersih. Nah, untuk promosi pada Bank BRI ini, yang pertama melalui advertising atau disebut dengan periklanan, yang kedua promosi yang dilakukan sales promotion atau disebut dengan promosi penjualan, dan yang terakhir publicity atau disebut dengan publisitas. Lanjut, di sini ada manajemen kredit bank. Manajemen kredit adalah pengelolaan kredit yang dijalankan oleh bank, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan hingga kredit berjalan dengan baik sesuai kesepakatan antara bank dan debitur. Nah, untuk unsur-unsur kredit, yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada kesepakatan, yang ketiga ada jangka waktu, yang keempat ada risiko, dan yang terakhir ada balas jasa. Nah, Bank BRI dalam mengelola kredit selalu menghitungkan sifat berhati-hati, di mana bank memperhatikan tingkat keberhasilan pihak debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai oleh fasilitas kredit usaha yang diberikan Bank BRI. Pihak Bank BRI telah mempersiapkan tata kelola kredit dengan menyusun standar operasional prosedural. Nah, untuk pembahasan manajemen Bank Indonesia, Bank BRI termasuk dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 22 Februari 1946. Nomor 1 adalah bank untuk golongan menengah dan sebagai demikian mempunyai tugas membantu kemajuan kemakmuran rakyat Indonesia dengan jalan membantu menyelenggarakan rencana perekonomian pemerintah. Dan di sini juga ada tugas BRI. Tugas Bank BRI pada umumnya sama seperti bank lainnya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang mana menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ini, yang pertama menentukan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan, dan melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk tetapi tidak terbatas, operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit, dan pembiayaan. Dan yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ini, yang pertama melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa dan sisa pembayaran. Yang kedua, mewajibkan menyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan.
Yang terakhir, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Nah, dan untuk yang ketiga ini adalah mengatur dan mengawasi bank. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.